Baru-baru ini viral kisah seorang pendaki Malaysia yang diselamatkan seorang Sherpa di Gunung Everest. Kunta sao juga samurai. Raffi Chandra nama pendaki itu. Ia tuh hampir kehilangan nyawa ketika mendaki Gunung Everest di pertengahan Mei lalu. Gelje Sepra menyelamatkannya. Raffi ditemukan Gelje dalam kondisi menggigil kedinginan tanpa oksigen dan tanpa pemandu. Penyelamatan dilakukan Gelje dengan membungkus Raffi menggunakan sleeping bag. Gelje juga menggendong Raffi turun hingga 570 meter ke Camp 4 Everest. Sepulangnya dari pendakian Everest, Raffi tampil di televisi Malaysia dan membagikan pengalamannya. Di akun Instagramnya, ia mengucapkan terima kasih kepada organisasi mitranya dalam pendakian, tanpa menyebutkan nama Sherpa yang menyelamatkannya. Kolom komentar Instagram Raffi kemudian dibanjiri komentar netizen. Ia dikecam dan dianggap tak tahu terima kasih. Pada postingan berikutnya, barulah Raffi berterima kasih dan menyebutkan Gelje Sherpa sebagai bagian dari tim yang menyelamatkannya. Nah, tapi sebenarnya apa dan siapa sih Sherpa itu? Sherpa merupakan satu kelompok suku yang tinggal di sekitaran pegunungan di Nepal, negara bagian Sikkim India dan Tibet. Jumlah terbesar Sherpa tinggal di Nepal. Orang-orang Sherpa dikenal dengan keahlian mendaki, kekuatan, dan daya tahan yang luar biasa di ketinggian. Karena itu juga, sebagian besar dari mereka mata pencahariannya bergantung pada pendakian gunung, mulai dari porter hingga guide atau pemandu. Bahkan, salah satu orang pertama yang berhasil mendaki Gunung Everest merupakan seorang Sherpa, namanya Tenzing Norgay. Ia berhasil mendaki Everest bersama Edmund Hillary, pendaki asal New Zealand. Mereka berhasil mencapai puncak Everest pada 29 Mei 1953. Kini berdasarkan data Nepal Mountaineering Association, tercatat ada 10.000 Sherpa yang bekerja sebagai pemandu di Everest. Kala kaya, hindi na. Tahan so sa ni mga nalalo yun. Tayo mamang baligi ma. Arula mande saya yo. Lala ngasa hindi join. We Sherpa people. Pada tahun 2015, Jennifer Pidom, filmmaker asal Australia, merilis film dokumenter berjudul Sherpa. Awalnya Jennifer berniat membuat dokumenter tentang pendakian Everest dari sudut pandang Sherpa. Namun, justru film ini mendokumentasikan tragedi yang menewaskan 16 orang Sherpa karena longsor salju Everest. Ini merupakan salah satu tragedi terparah dalam sepanjang sejarah Everest. Terlepas dari tragedi kelam di Everest yang terekam dalam dokumenter Sherpa, mari kita bahas poin menarik dalam film ini yang menjadi tujuan awal Jennifer Pidom menggarap film ini. Poin utama yang dibicarakan dalam film ini sebenarnya adalah bagaimana sikap para pendaki terhadap Sherpa dari sudut pandang Sherpa itu sendiri. Puluhan tahun etnis Sherpa menjadi pendamping bagi para pendaki. Relasi yang tercipta antara mereka memiliki dinamika tersendiri. Mundur sedikit ke tahun 2013, saat itu ramai pemberitaan perkelahian antara belasan Sherpa dan beberapa orang pendaki Eropa. Para pendaki dilaporkan terluka akibat peristiwa itu. Momen ini jugalah yang mendorong Jennifer Pidom untuk mengeksekusi dokumenter Sherpa. Jennifer sendiri sebenarnya telah beberapa kali mengikuti ekspedisi Everest. Selama itu pula ia banyak berinteraksi dengan Sherpa. Ia melihat sendiri bagaimana peran Sherpa diremehkan. Padahal Sherpa berperan sangat penting ketika membawa para pendaki menuju puncak. Tingginya resiko pekerjaan para Sherpa tak sebanding dengan imbalan yang diterima. Perspektif ini juga yang di-highlight dalam Jennifer. Dalam aspek lain, Jennifer juga menyoroti bagaimana hubungan Sherpa secara kultural dan spiritual dengan Everest itu sendiri. Balik ke soal tragedi. Longsornya salju Everest yang menewaskan belasan Sherpa di tahun 2014 pada akhirnya mengubah banyak hal.
Hal ini terekam dalam dokumenter Jennifer. Tragedi tersebut membuka mata para Sherpa soal kesejahteraan yang lebih baik. Mereka melancarkan protes menuntut asuransi, setelah sebelumnya hingga mogok kerja untuk menghormati meninggalnya saudara mereka. Sebenarnya kenapa sih suku Sherpa bisa memiliki kekuatan dan daya tahan sedemikian rupa? Apa karena mereka telah berhasil beradaptasi ratusan bahkan ribuan tahun dengan lingkungan ekstrem Himalaya? Atau ada faktor lainnya? Ada beberapa riset yang membahas hal ini. Andrew Murray, seorang profesor di Departemen Fisiologi Cambridge University menyatakan, suku Sherpa telah menghabiskan ribuan tahun hidup di dataran tinggi. Mereka telah beradaptasi untuk lebih efisien dalam menggunakan oksigen dan menghasilkan energi. Ada juga studi yang menunjukkan perbedaan antara orang-orang Sherpa yang berada di dataran tinggi dengan yang bukan. Orang Sherpa memiliki lebih sedikit sel darah merah, namun lebih tinggi tingkat oksida nitratnya. Oksida nitrat berfungsi membuka pembuluh darah dan menjaga agar darah tetap mengalir. Ada juga riset yang menunjukkan hasil perbedaan genetik antara penduduk Sherpa dengan penduduk dataran rendah. Perbedaan tersebut terdapat pada DNA mitokondria, yang merupakan baterai bagi tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Lebih rinci lagi, ada riset yang menyatakan seorang Sherpa memiliki gen super yang disebut EPAS1 yang mengatur produksi hemoglobin tubuh. Hal ini membantu tubuh menggunakan oksigen dengan lebih efisien, terutama saat di ketinggian. Manusia secara alami memiliki kemampuan adaptasi. Jangan-jangan betul kata pepatah, limitasi kita tak lebih dari batasan-batasan yang kita tentukan sendiri.